karakteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 123 Kabar Baik Konstan. Pembukaan kembali sekolah juga memberi Feng Yu waktu untuk mengurus bisnisnya. Penelitian dan pengembangan 2 dan generasi humidifier telah memasuki tahap akhir. Para insinyur dari pabrik penerbangan mengatakan bahwa penelitian akan berakhir setelah beberapa tes lagi dan seharusnya tidak ada masalah. Dalam seminggu, dia bisa mengirimkan hasil penelitiannya ke pabrik motor untuk mulai diproduksi. Feng Yu senang dengan berita ini. Semakin awal pengembangan selesai, semakin awal dia bisa menangkap pasar. Sepertinya dalam beberapa hari, dia harus mengundang Fu Guangzheng untuk membahas kontrak ekspor. Perusahaan mesin juga punya kabar baik. Traktor baru batch pertama mereka terjual habis, dan mereka juga menarik banyak pesanan baru. Kinerja traktor mereka lebih baik dan lebih murah daripada traktor Dongfang Hong. Bahkan orang bodoh pun tahu traktor mana yang harus dibeli. Pesanan untuk mesin bajak dan seeder juga meningkat, dan pangsa pasar mereka tumbuh. Hal ini membuat pabrik mesin dari Provinsi Lin menjadi semi-shutdown, karena tidak ada yang membeli produk mereka. Berdasarkan kecepatan pengembangan ini, penjualan untuk perusahaan mesin akan lebih dari 300 juta, dan mereka akan mendapat untung setidaknya 60 juta. Jumlah keuntungan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan di masa lalu. Bahkan pabrik mesin tidak lagi menjadi milik pemerintah kota, tetapi kota masih menjadi pemegang saham utama perusahaan, dan dividennya akan jauh lebih tinggi daripada keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada sejumlah besar pajak juga. Zhang Ruiqiang telah menggunakan perusahaan mesin sebagai proyek percontohan untuk mengimpor mesin dan teknologi berteknologi tinggi dari Uni Soviet dan mendapatkan investasi dari seorang pengusaha Hong Kong. Ini dianggap sebagai pencapaian yang signifikan dan statusnya di pemerintah kota meningkat. Sekarang, dia bisa melaksanakan reformasi beberapa BUMN, dan akan ada lebih sedikit keberatan dengan rencananya. Feng Yu tidak puas dengan penjualan 300 juta RMB dan keuntungan 60 juta RMB. Perusahaan mesin menjadi rabun sekarang dan tidak peduli dengan penelitian dan pengembangan teknologi baru, untuk menjadi pemimpin dalam industri ini. Jika ini terus berlanjut, perusahaan motor akan kembali ke titik awal setelah 5 tahun. Tentu saja, Feng Yu tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam 5 tahun, dia ingin menjadi pemegang saham utama perusahaan mesin ini, dan ketika itu terjadi, dia akan melakukan apa yang dia suka dengan perusahaan. Dan ini tidak terlalu jauh. Tahun ini, Feng Yu akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan saham keluarganya lebih dari 1 kali. Feng Yu begitu percaya diri karena Kirilenko yang berada di Moskow. Kirilenko telah menelepon Feng Yu kemarin dan memberitahunya bahwa dia memiliki berita tentang tungku baja bersuhu tinggi. Berita ini sangat menggerahkan Feng Yu. Tungku baja suhu tinggi hanyalah tungku yang digunakan untuk menghasilkan baja halus yang digunakan untuk membuat cetakan. Di Cina, ada tungku serupa juga tetapi tungku ini tidak tahan suhu tinggi dan tidak bisa menghasilkan banyak jenis baja khusus. Di Cina, setidaknya 3 pabrik besar menginginkan tungku suhu tinggi ini, dan pabrik motor adalah salah satunya. Feng Yu hanya bisa mengimpor 1 tungku, dan Kirilenko telah mengutipnya 3 juta rubel. Jenis tungku baja suhu tinggi yang besar ini menggunakan teknologi yang berumur beberapa tahun, tetapi tungku baru dihargai lebih dari 10 juta rubel. Harga untuk tungku bekas juga akan lebih dari 30%. Feng Yu segera menghubungi pabrik motor dan bertanya apakah mereka menginginkan tungku ini seharga 5 juta rubel. Li Xiu setuju tanpa ragu-ragu. Jadi bagaimana jika ini adalah tungku bekas? Selama masih dalam kondisi kerja, mereka akan mampu menghasilkan produk yang hanya bisa mereka bayangkan sebelumnya. Biaya material juga akan lebih rendah, dan mereka akan dapat mengganti jumlah ini dalam waktu 2 tahun. Feng Yu ingin pabrik motor menyerap sebagian dari pajak yang berjumlah sekitar 300.000 rubel. Tapi yang paling mengejutkan Feng Yu adalah bahwa Li Xiu mengatakan bahwa dia akan mengurus pajak. Pajak dapat dibebaskan karena ia akan mengimpornya atas nama militer. Feng Yu dikejutkan oleh otoritas perusahaan milik negara ini. Memiliki latar belakang militer terlalu berguna. Bahkan pabrik motor bukan lagi instalasi militer, mereka masih bisa membebaskan pajak. Yang diinginkan Feng Yu adalah tungku listrik berdaya sangat tinggi. Jenis tungku ini memiliki kandungan teknis yang tinggi dan dihargai di atas 40 juta rubel.
Namun karena sangat mahal, Kirilenko tidak berani menjualnya kepada Feng Yu. Untuk barang-barang yang harganya beberapa juta, Kirilenko dapat dengan mudah bekerja sama dengan manajer pabrik untuk menjualnya. Tapi itu terlalu rumit untuk mesin berteknologi tinggi yang lebih dari 10 juta rubel. Terutama tungku jenis ini digunakan untuk memproduksi produk militer, dan risikonya terlalu besar bagi Kirilenko untuk menjualnya secara ilegal ke Feng Yu. Dia bilang dia harus menunggu beberapa saat lagi. Faktanya, Feng Yu ingin memberitahunya bahwa dia bersedia membayar lebih untuk tungku itu dan teknologi di baliknya. China tidak memiliki teknologi untuk membangun jenis tungku listrik ultra daya ini. Dapat dikatakan bahwa setiap pabrik yang memiliki tungku ini, akan menjadi pabrik yang paling berteknologi tinggi di China. Setelah menghabiskan puluhan juta rubel, bahkan jika tekniknya tidak diketahui, pabrik juga akan rela membuang bahan untuk mengetahui teknik dan teknologinya. Feng Yu memberitahu Kirilenko bahwa dia bersedia membeli teknologi itu meskipun tidak ada mesin. Dia tidak menginginkan teknologi militer itu. Teknologi yang digunakan untuk tujuan non-militer akan berhasil. Tetapi teknologinya harus dianggap maju secara internasional, dan dia akan memberi Kirilenko harga yang tepat untuk itu. Di era itu, teknologi industri di China terlalu terbelakang. Jangan katakan dibandingkan dengan Eropa atau AS, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga mereka. Banyak jenis mesin di China saat itu yang didatangkan dari Korea dan Taiwan. Jika Feng Yu bisa membeli teknologi itu, dia akan menyimpan yang berguna baginya dan menjual yang tidak berguna baginya. Tidak hanya dia bisa menguntungkan dirinya sendiri, tetapi dia juga bisa meningkatkan standar teknologi industri China. Membunuh dua burung dengan satu batu. Yang terpenting, Feng Yu dapat meningkatkan statusnya di mata para pemimpin. Akan lebih baik jika dia bisa bertemu dengan para pemimpin senior karena ini. Tidak ada salahnya mengenal lebih banyak orang. Pabrik motor membayar deposit 10% dan menandatangani kontrak. Feng Yu kemudian memberitahu Kirilenko untuk mengirimkan tungku dan mengirim setidaknya 3 ahli ke sana. Gajinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Tentu saja, jika lebih banyak ahli bersedia datang bekerja untuk Feng Yu juga akan menyambut mereka. Semakin banyak, semakin meriah. Bakat sulit ditemukan. Jika ada beberapa lusin insinyur senior dari Uni Soviet yang bekerja untuk Feng Yu sekarang, statusnya akan berbeda. Dengan tenaga ahli tersebut, ia akan dianggap sebagai tamu prestisius pemerintah provinsi. Kirilenko memberitahu Feng Yu bahwa kali ini, dia setidaknya akan mengirim selusin pakar industri ke dalamnya. 3 ahli sebelumnya hidup dengan nyaman di China, dan makanan serta penginapan mereka bahkan disediakan oleh pabrik motor. Setiap bulan, mereka masih bisa menerima gaji, jauh lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan di Uni Soviet. Terakhir kali, Kirilenko telah menghubungi lebih dari 10 ahli, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki sikap menunggu dan melihat. Dengan 3 ahli melakukannya dengan baik sekarang, sisanya bersedia datang untuk bekerja. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dan tetap melakukan yang terbaik. Mereka akan dapat mengirim uang kembali ke keluarga mereka. Hidup mereka akan jauh lebih baik daripada bekerja di Uni Soviet. Tetapi orang-orang ini memiliki satu syarat, yaitu jika Uni Soviet membutuhkan mereka, mereka akan segera kembali. Gaji akan diproratakan pada hari mereka pergi. Ini membuat Feng Yu tidak senang. Meninggalkan pekerjaan yang belum selesai dan kembali ke Uni Soviet. Lalu mengapa kita masih harus memberi mereka manfaat yang begitu baik? Feng Yu membalas tawaran kepada mereka bahwa mereka setidaknya perlu memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelum mereka kembali ke Uni Soviet. Jika tidak, mereka harus membayar kompensasi 3 bulan gaji mereka. Semuanya akan tertulis dalam kontrak. Kirilenko menyampaikan pesan Feng Yu kepada para ahli, dan jumlah ahli yang bersedia datang ke China dikurangi menjadi 5. Sisanya ingin memantau situasi lebih lama. Feng Yu memberitahu Kirilenko untuk menghubungi para ahli yang berada dalam kemiskinan. Feng Yu tidak percaya bahwa para ahli ini dapat menahan godaan upah tinggi. 1 minggu kemudian, prototipe pertama untuk pelembab udara ultrasonik dikembangkan. Bab 124 mendaftarkan paten. Meskipun pelembab udara masih belum memenuhi harapan Feng Yu, tetapi ukurannya tepat. Dia dapat mengubah desain eksterior, dan jika itu tidak berhasil, dia selalu dapat menyewa seorang desainer produk untuk melakukannya untuknya. Desainer produk tidak mahal di era itu. Humidifier dinyalakan, dan kabut segera keluar darinya.
Ini jauh lebih cepat, lebih efisien dan menggunakan listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan versi pelembab udara yang lebih lama. Mereka yang tidak mengalami era itu tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya kekurangan kekuatan. Bahkan di kota-kota, pasokan listrik penduduknya terbatas dan prioritas diberikan kepada pabrik-pabrik milik negara dan instansi pemerintah. Feng Yu telah memikirkan pembuatan AC. AC akan memiliki keuntungan lebih tinggi daripada kipas listrik. Namun karena masalah kekurangan listrik, dia membatalkan rencana ini. Saat ini hanya ada dua jenis AC yaitu AC sentral dan AC vertikal. Mereka yang menggantung AC kecil belum muncul. Mereka yang berasal dari masa depan akan tahu seberapa tinggi konsumsi listrik untuk AC vertikal. Ada pabrik AC di China, tetapi penjualannya menyedihkan. Hal itu karena pemerintah memiliki peraturan bahwa jika sebuah rumah tangga ingin memasang AC harus memenuhi standar hemat energi. Banyak pabrik tidak memenuhi persyaratan ini. Jadi, sebagian besar AC di pasar diimpor, dan pasar utama mereka adalah para pemimpin senior dan pengusaha kaya. Untuk memasang AC, seseorang harus membayar tagihan listrik sekitar 3.000 hingga 5.000 Rmb terlebih dahulu. Ini agak seperti pajak. Tidak banyak orang yang menggunakan AC di seluruh China dan bagaimana mungkin Feng Yu, yang hanya memiliki pengetahuan singkat tentang cara kerja AC dan bagaimana rupa seseorang, bisa membuatnya. Bahkan jika dia mendapatkan ahli untuk menelitinya, investasinya akan sangat besar. Itu tidak sepadan dengan usaha. Jadi, Feng Yu memilih untuk membuat kipas listrik di awal dan keuntungan dari kipas membuatnya tersenyum untuk waktu yang lama. Humidifier baru ini memungkinkan Feng Yu melihat pot emas berikutnya. Tidak banyak pabrik pelembab udara di China, tetapi beberapa pabrik milik negara mulai meneliti dan mengembangkan pelembab udara dan berhasil. Tapi pelembab itu digunakan untuk keperluan industri dan tidak digunakan oleh warga sipil. Selain itu, ukuran pelembab udara itu tidak kecil. Di luar negeri, ada pelembab rumah tangga, tetapi itu juga pelembab elektrotermal. Pelembab ini belum diimpor ke China. Itu sebabnya jika humidifier diproduksi di dalam negeri, akan mampu menangkap pasar China dengan cepat dan menciptakan monopoli. Feng Yu juga yakin bahwa jika dia mengekspor pelembab ultrasonik ini, itu juga akan populer di pasar seperti Eropa dan AS, dan negara-negara di belahan bumi utara di mana lingkungannya lebih kering. Satu-satunya masalah yang dihadapi Feng Yu sekarang adalah ancaman imitasi. Imitasi humidifier yang muncul mempengaruhi penjualan humidifier Wind and Rain secara signifikan. Meskipun pelembab angin dan hujan masih menjadi pemimpin pasar, tetapi hanya masalah waktu ketika tiruan mengambil alih posisi. Akhirnya, mereka memiliki produk baru yang lebih berteknologi tinggi, lebih aman, lebih hemat listrik, dan terlihat lebih berkelas. Namun teknologi ini ternyata juga tidak terlalu rumit. Pabrik penerbangan dapat mengembangkan pelembab udara ini dalam waktu singkat, artinya pabrik lain mungkin juga dapat melakukan hal yang sama. Pabrik-pabrik yang memproduksi kipas dan pelembab tiruan kebanyakan adalah perusahaan milik negara. Mereka tidak memiliki konsep branding, dan jika Anda dapat menghasilkan produk ini, mereka juga akan menghasilkan hal yang sama. Bahkan desainnya akan sama. Beberapa bahkan cukup tak tahu malu untuk mencetak logo Wind and Rain di produk mereka. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pabrik-pabrik ini karena mereka mendapat perlindungan dari pemerintah setempat. Pabrik-pabrik ini tidak takut ketahuan, dan jika benar-benar ketahuan, yang paling banyak mereka lakukan adalah mencopot logonya. Desainnya akan tetap sama. Ketika Feng Yu pertama kali tahu tentang ini, dia frustrasi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah pemalsuan ada bahkan di kehidupan sebelumnya. Meskipun undang-undang hak cipta di kehidupan masa lalunya memadai, tetapi itu tetap tidak menghalangi orang untuk membuat barang palsu karena keuntungannya sangat besar. Pabrik dapat dengan cepat memahami teknologi di baliknya dengan membeli beberapa produk jadi, membongkar dan merekayasa baliknya. Ini akan menghemat biaya R&D, dan total biaya akan diturunkan. Setelah biaya dikurangi, itu bisa dijual dengan harga lebih rendah untuk produk serupa. Tapi semua ini adalah masa lalu. Kali ini, Feng Yu tidak akan membiarkan pabrik-pabrik ini meniru pelembab udaranya. Dia akan mengajukan paten. Feng Yu harus memiliki hak paten ini, dan ini didiskusikan dengan faktor motor dan pabrik penerbangan. Dalam 10 tahun, ketiga pihak akan membagi pendapatan berdasarkan proporsi yang disepakati.
Mereka mengira akan ada produk baru yang diluncurkan untuk menggantikan humidifier ini setelah 10 tahun dan paten ini tidak penting. Tetapi apa yang tidak mereka harapkan adalah Feng Yu dapat mengizinkan pabrik lain untuk menggunakan patennya untuk memproduksi produk serupa dan keuntungan dari ini akan menjadi miliknya sendiri. Untuk mengajukan paten di China sangat merepotkan di era itu. Ini akan memakan waktu setidaknya 6 bulan, dan jika itu diterapkan oleh individu, bisa memakan waktu 3 hingga 5 tahun untuk persetujuan. Untungnya pabrik penerbangan dan pabrik motor dulunya adalah pabrik militer, dan meskipun diubah, mereka masih memiliki koneksi. Feng Yu memanfaatkan hubungan mereka, ditambah dengan bantuan Zhang Ruiqiang, dan menghubungi kontaknya sendiri untuk meminta kantor paten untuk mempercepat permohonannya. Persetujuan itu diperkirakan akan siap dalam waktu 1 bulan. Masalah paten untuk China dianggap selesai. Feng Yu sekarang harus mengajukan paten luar negeri. Ini, Feng Yu hanya bisa meminta bantuan Fu Guangzheng. Mengajukan permohonan paten Eropa dan AS dari Hong Kong lebih mudah dan lebih cepat daripada China. Juga, Feng Yu perlu mendirikan kantor penjualan untuk pasar luar negeri, dan jauh lebih nyaman untuk mendirikan kantor di Hong Kong. Tentu saja, Feng Yu tidak akan membiarkan Fu Guangzheng membantunya secara gratis, dan dia harus berbagi sebagian keuntungan dengannya. Setelah menerima panggilan telepon dari Feng Yu, Fu Guangzheng terbang ke kota Bing. Saat itu hampir akhir musim dingin dan kali ini, Fu Guangzheng tidak sedingin terakhir kali. Kami berdua akan mendirikan perusahaan di Hong Kong, dan penjualan untuk pasar luar negeri akan ditangani oleh perusahaan ini. Lalu bagaimana kita membagi keuntungannya? Fu Guangzheng bertanya pada Feng Yu. Fu Guangzheng tahu tentang pelembab dan pelembab juga dijual di selatan. Namun, penjualan pelembab udara tidak fantastis di selatan. Tapi Fu Guangzheng sama dengan Feng Yu. Dia tahu bahwa akan ada pasar untuk pelembab udara ini di belahan bumi utara karena lingkungan di sana lebih kering dan ada lebih banyak kota di pedalaman. Bisnis ini tidak akan gagal. Feng Yu tersenyum bertanya, berapa yang diinginkan Brother Fu? Meskipun tidak ada saluran distribusi penjualan yang tepat, keluarga saya memilikinya. Saluran penjualan keluarga saya mencakup seluruh Asia Tenggara, dan kami memiliki mitra di Eropa dan AS. Kami dapat menjamin bahwa kami dapat mencakup seluruh Eropa dan AS dalam waktu singkat. Anda harus tahu pentingnya saluran distribusi, jadi saya tidak akan berbicara banyak tentang ini. Saya ingin 40%. Fu Guangzheng mengulurkan tangannya dan mengangkat 4 jari. Sial, sangat tinggi. Feng Yu ingin memberinya hanya 20%, tetapi dia tahu apa yang dikatakan Fu Guangzheng itu benar. Keluarga Fu adalah keluarga besar. Meskipun Fu Guangzheng tidak terlalu cakap dan perusahaan Fu Rongjing tidak terlalu besar, tetapi kepala perusahaan keluarga Fu besar. Jika Feng Yu menjual pelembab udara sendiri, dia bisa menghasilkan 10 juta dolar Amerika Serikat dalam setahun. Tetapi jika dia membiarkan keluarga Fu menjual pelembab ini, dia akan mendapatkan setidaknya 30 juta dolar Amerika Serikat dalam setahun. Mereka lebih profesional dan mampu mengendalikan pasar lebih baik daripada Feng Yu. Feng Yu ragu-ragu sejenak dan berkata, Saudara Fu, 40% agak tinggi. Saya akui bahwa keluarga Fu memiliki kemampuan, tetapi keluarga lain di Hong Kong juga memiliki kemampuan yang sama. Selanjutnya, saya memiliki paten, dan ini adalah aliran keuntungan yang konstan. 30% keuntungan. Semakin awal Anda setuju, semakin awal kita bisa mendapatkan uang. Ini juga akan membantu statusmu di keluarga Fu, kan? Fu Guangzheng memandang Feng Yu. Dia merasa Feng Yu tahu banyak tentang keluarganya. Mungkinkah ada seseorang yang kuat di belakang Feng Yu, seperti yang dikatakan ayahnya? Dia cukup puas dengan keuntungan 30%. Feng Yu benar. Dengan perusahaan ini, statusnya di keluarga Fu akan naik setara dengan kakak laki-lakinya atau bahkan melampaui dia. Dia setuju dengan istilah ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.